kasih Bu Eni sudah meluangkan waktunya. Jadi Bu Eni sebelum saya mengadakan observasi, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bu Eni ya. Karena dari penilaian pengamatan sebelumnya, itu kemarin saya lihat itu masih ada anak kelas 3 itu yang yang kesulitan dalam memahami perkalian. Apakah Bu Eni juga melihat hal itu? Iya Ibu, benar sekali. Di kelas saya itu ternyata banyak siswa yang belum menjadi perkalian. Nah, jadi kesini tujuannya saya itu ingin berkonsultasi dengan Ibu itu bagaimana cara implementasi pembelajaran matematika di kelas 3 perkalian, terutama pada penyusunan berulang seperti itu. Oh iya, baik. Ya, jadi karena itu Bu Eni ya, untuk pembelajaran yang akan saya observasi nanti itu saya sarankan dengan Ibu supaya ketika pembelajaran matematika materi perkalian itu sebaiknya Ibu menggunakan alat konkret ya, misalnya menghitung stek es krim atau benda-benda yang ada di ruang kelas. Bisa juga misalnya mainan kelereng. Sekarang kan anak-anak sedang seru-serunya main kelereng, jadi bisa dijadikan untuk alat konkret gitu ya Bu. Dan juga supaya siswa itu lebih cepat memahami materi perkalian itu. Oh iya Ibu, terima kasih sarannya Ibu, juga masukannya. Berikutnya Ibu, saya berencana nih nanti juga akan mengajak siswa dalam pembelajaran game based learning. Gimana menurut Ibu kalau saya menggunakan permainan pola modul pembelajarannya menggunakan game based learning? Oh iya, bagus itu Bu. Nah nanti siswa itu misalnya Ibu buat di dalam kelompok kecil ya, agar komunikasi dan kerjasama berkembang dengan baik, tidak hanya satu siswa saja yang bekerja dalam kelompok. Jadi kalau biasa dalam kelompok kecil itu semua anak-anak itu nanti bisa aktif jadi bekerja seperti itu ya. Saya juga berencana itu menggunakan bisnisnya nanti untuk media belajar anak supaya anak senang gitu belajarnya. Iya bagus itu. Dan juga ini saran saya nanti mohon dipersiapkan RKPD visual ya. Misalnya yang dengan langkah-langkahnya, misalnya mengelompokkan benda-benda yang ada di ruang kelas dan juga menghitung jumlah benda yang ada di ruang kelas. Kemudian bisa menuliskan hasil perkalian ya dalam bentuk sederhana ya. Nah jadi sebagai penutup ya untuk persiapan observasi ini, sebagai penutup pembelajaran nanti silakan Ibu gunakan kuis digital ya, agar pembelajarannya tetap menyenangkan. Dan juga ketika diskusi kelompok itu nanti saya sarankan untuk tempat duduknya diatur lagi supaya gurunya bebas berkeliling untuk memantau kerja kelompok anak-anak ketika pembelajaran. Oke, nanti kita sesuaikan dengan situasi ya, karena ini berbasis game, jadi kita harus menata kembali ruangan itu supaya anak-anak bermainnya dengan nyaman seperti itu ya. Oh iya Ibu, mengingat jadwal Ibu yang padat, kira-kira kapan Ibu sempatnya untuk melaksanakan observasi di kelas saya? Oh ya, untuk mengenai jadwalnya kalau bisa itu hari Kamis. Bagaimana hari Kamis jam pertama bisa nggak? Oh iya bisa. Ya, baik ya Bu. Ya. Nanti sama-sama kita berusaha ya untuk meningkatkan atau supaya anak-anak itu lebih memahami materi. Baik Ibu, saya akan siapkan pembelajarannya, kemudian FKTD-nya dan alat-alat yang belum belajar. Terima kasih ya, nanti akan saya lihat ketika observasi nanti ya Bu ya. Silakan dipersiapkan yang lebih lengkap lagi. Terima kasih Ibu saran masukannya. Oh iya, silakan mau ke kelas ya, karena anak sudah mulai. Oke, Itu Ibu ya. Ya, terima kasih. Ya Bu Eni, ini bagaimana perasaannya setelah observasi di kelas yang kemarin? Luar biasa ya Ibu ya.
dengan saran-saran yang Ibu berikan, saya mencoba untuk mengaplikasikan di kelas 3 dan alhamdulillahnya itu kegiatan pembelajaran itu bisa bermakna, berkesadaran, kemudian menggembirakan seperti itu Ibu. Oh iya, memang begitu. Saya juga mengamati bahwa ini sudah luar biasa gitu ya untuk mengadakan pembelajaran kelasnya. Sudah bagus, materinya sudah bagus. Terima kasih ya. Sekarang untuk ada waktu saya membawa catatan sedikit ini hasil observasi kemarin. Catatan yang secara spesifiknya ya, memang ini sudah luar biasa. Tapi untuk lebih meningkatkan lagi, ya ini ada catatan sedikit. Yang pertama terkait keterlibatan siswa ketika belajar kelompok. Di situ dari 28 siswa itu ada, kalau tidak salah kemarin saya amati itu sekitar 21 siswa yang aktif. Sedangkan yang 7 siswa itu kurang aktif, kurang berpartisipasi di dalam kegiatan kelompok. Nah, jadi untuk pemerataan, silakan tetapkan peran dalam kelompok seperti pencatat, misalnya pengelola benda dan pemeriksa hasil. Terus yang kedua, contoh awal tadi cukup cepat sehingga masih ada kelompok yang keliru. Jadi untuk berikutnya mohon beri contoh lebih perlahan lagi supaya anak-anak itu bisa memahaminya. Jangan terlalu cepat. Baik Ibu. Insya Allah besok saya perbaiki lagi Ibu ya untuk kekurangan pekerjaan saya. Oke, terima kasih. Dan juga ada lagi ini yang ketiga ini masalah komunikasi matematis ya. Matematis siswa perlu menuliskan alasan, bukan hanya menuliskan hasil hitungan saja, tapi silakan ditambahkan bagian refleksi berupa kalimat penjelas di LKPD. Dan yang keempat, boleh juga nanti ini untuk observasi selanjutnya menggunakan quizzes ya sebagai penutupnya. Namun kalau waktunya tidak cukup, boleh untuk sementara itu boleh untuk dikerjakan di rumah. Kan bisa dikasih linknya Ibu ya. Oh iya, nanti saya kasih link. Kita kasihkan. Oh iya, bisa mengerjakan. Iya, betul. Kerjakan di rumah. Ya. Terus kemarin itu juga saya lihat itu suasana kelas ya. Kalau nanti suasana kelasnya sudah positif, tapi alangkah baiknya ditingkatkan lagi. Terima kasih sarannya. Ya. Kemudian juga penataan lingkungan belajar sudah baik, sudah luar biasa begini ya. Pertahankan untuk kedepannya, semoga lebih meningkat lagi. Dan juga ini ada arahan untuk perbaikan ya. Walaupun ini sebenarnya sudah cukup baik, tapi ada lagi sedikit arahan untuk perbaikan. Itu yang pertama itu pembagian peran kelompok ya untuk pemerataan partisipasi, kemudian tambah kolom refleksi matematis di LKPD, kemudian kuis digital ya dijadikan tes formatif. Dari saja saran dan saya untuk observasi berikutnya. Apakah Ibu ini siap untuk menangkap itu? Ketika observasi berikutnya akan saya lihat ini nanti. Siap Ibu. Saya harapkan nanti Ibu kembali lagi ke kelas saya. Iya. Akan tidak lanjut. Lihat lagi dampaknya. Mudah-mudahan ini bisa diperbaiki. Oh iya. Terima kasih Bu Indi ya. Nanti kita lihat. Kita tujuannya sama-sama untuk meningkatkan kemampuan siswa ya, meningkatkan hasil belajar siswa. Terima kasih Bu Indi. Terima kasih Ibu atas masukannya. Observasinya sudah selesai. Dengan kita laksanakan tidak lagi ya Bu ya. Mungkin kalau Ibu sibuk dalam waktu dekat kita bisa jadwal ulang di bulan depan seperti itu ya. Iya, jadwalnya kita bicarakan lagi di bulan depan ya Bu ya. Saya hubungi. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Iya. Saya izin ya Ibu ya. Oh iya, silakan.